Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Zin Farajinata. Kali ini saya akan membahas dua hal penting, yakni bagaimana hadis mulai ditulis dan dikodifikasikan, dan bagaimana hadis berkembang menjadi disiplin ilmu yang kaya dan sistematis. Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Penulisannya melalui proses panjang dan bertahap. Pengembangannya meliputi sistem verifikasi, kodifikasi, dan studi ilmiah. Hadis berperan penting dalam menjelaskan dan melengkapi ajaran Al-Quran. Karena itu, umat Islam sejak awal berusaha menjaga keasliannya. Usaha ini dimulai dari penulisan secara pribadi di masa Nabi Muhammad, lalu berkembang menjadi sistem ilmiah yang melahirkan ilmu hadis dan kitab-kitab besar. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis disampaikan secara lisan dan dihafal oleh para sahabat. Penulisan hadis sempat dilarang agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Beberapa sahabat menulis hadis pribadi seperti Abdullah bin Amr bin Ash. Pada masa Rasulullah SAW menyampaikan hadis dilakukan dengan hafalan dan pengajaran langsung. Larangan menulis hadis muncul agar tidak terjadi kekacauan antara wahyu dan perkataan Nabi. Namun beberapa sahabat tetap menulis untuk keperluan pribadi, menandai awal tradisi dokumentasi hadis. Pada masa sahabat dan tabi'in, hadis mulai menyebar dan ke berbagai wilayah Islam. Penyampaian masih bersifat lisan, namun mulai ditulis dalam catatan pribadi. Belum ada pengumpulan resmi dalam satu kitab. Ketika Islam menyebar luas, banyak sahabat berdakwah ke berbagai daerah sambil membawa hadis. Transmisi dilakukan melalui hafalan, pengajaran, dan catatan kecil. Namun, belum ada upaya menyatukan semua hadis ke dalam satu kitab karena penyebaran masih alami dan bersifat personal. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, awal kodifikasi resmi hadis diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Syihab al-Zuhri. Tujuannya untuk mencegah hilangnya hadis dan munculnya hadis palsu. Inilah tonggak sejarah penting penulisan hadis. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar hadis Nabi dikumpulkan dan ditulis secara sistematis. Al-Zuhri menjadi pelopor dalam proyek ini. Pengumpulan dilakukan agar hadis tidak hilang seiring wafatnya para perawi, dan untuk membedakan hadis sahih dan hadis yang palsu. Pada masa ulama klasik, abad kedua dan ketiga, penulisan hadis dilakukan secara sistematis dan tematik. Muncul kaidah kesohihan, sanad, dan matan. Lahirnya kitab-kitab penting seperti Al-Mutawatta, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Kutub Al-Sittah. Pada masa ini, hadis mulai diklarifikasikan berdasarkan tema dan kriteria kesohihan. Ulama membedakan antara hadis Nabi, pendapat sahabat, dan tabi'in. Lahirnya kitab-kitab besar ini menjadi puncak kejayaan penulis hadis yang teruji secara ilmiah dan sanadnya terpercaya. Pengembangan ilmu hadis. Muncullah cabang-cabang ilmu hadis seperti ilmu rijal al-hadits, jarh wa ta'dil, mustalah al-hadits, dan gharib al-hadits. Ulama mengembangkan metode kritik sanad dan matan. Setelah hadis terkumpul, ulama mengembangkan berbagai cabang ilmu untuk menilai validitas riwayat. Ilmu rijal mempelajari biografi perawi, jarh wa ta'dil menilai kejujuran mereka, mustalah merumus istilah teknis, dan gharib menjelaskan kata-kata yang sulit. Semua ini membuat hadis menjadi ilmu yang sangat sistematis. Pengembangan di bidang pendidikan. Hadis ini diajarkan di madrasah, masjid, dan pesantren. Tradisi sanad keilmuan dijaga antara guru dan murid. Lahir kitab-kitab syarah hadis untuk memperluas pemahaman. Hadis tidak hanya dikumpulkan, tapi juga diajarkan turun-menurun melalui sistem sanad. Para ulama memberi penjelasan atau komentar terhadap kitab hadis agar mudah dipahami generasi berikutnya. Tradisi ini menjaga kesinambungan keilmuan dan otentisitas ajaran Nabi Muhammad SAW. Pengembangan di era modern. Kajian hadis itu dilakukan dengan pendekatan akademik dan ilmiah. Muncul indeks, ensiklopedi, dan digitalisasi hadis.
Akses hadis menjadi lebih mudah dan cepat bagi masyarakat. Di masa kini, hadis dikaji dengan metode ilmiah modern, termasuk pendekatan sejarah, filologi, dan teknologi digital. Banyak lembaga Islam membuat database hadis online, aplikasi pencarian hadis, dan karya akademik kritis yang memudahkan umat Islam dalam memahami hadis secara benar. Kesimpulan, penulis hadis berkembang dari hafalan menjadi sistem ilmiah. Pengembangan hadis mencakup kodifikasi, kritik, dan pendidikan. Hingga kini, hadis tetap dijaga dan dikaji secara berkelanjutan. Perjalanan hadis menunjukkan kesungguhan umat Islam menjaga warisan Rasulullah SAW dari tradisi hafalan hingga digitalisasi modern. Semuanya bertujuan agar sunnah Nabi tetap terpelihara dan dapat dipelajari dan diambil sepanjang zaman. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.